Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan menurut hadis Nabi. Sebelum kita memulai penjelasan ini, marilah kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya sebagai moderator dan sekaligus saya akan menyampaikan pemateri pertama. Pemateri kedua yang akan dilanjutkan oleh teman kami Rizkia, dan pemateri ketiga Vira. Oke, saya lanjut pembahasan pertama, yaitu yang akan saya jelaskan saya sendiri. Pembahasan pertama yaitu takhrij hadis. Metode takhrij yang digunakan dalam penelitian ini adalah takhrij al-hadis bil lafaz dan takhrij al-hadis bin wadhu. Ada dua macam metode takhrij al-hadis bin lafz, yaitu yang pertama dengan cara mengetahui lafaz dari matan hadis. Yang kedua dengan cara mengetahui lafaz matan hadis yang paling sedikit berlakunya. Dalam penelitian hadis bin lafaz, pelancaran materi hadis ini mencangkup kata al-alimu, daraba, al-saha, dan madja dan walada. Setelah dilihat langsung dari kitab Mu'jam al-Muharraj li al-Falazi al-Hadis an-Nabawi, penyusun mendapatkan hadis tersebut terdapat dalam kitab-kitab hadis, yaitu kitab Sunan At-Tirmidzi. Sekian penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Rizkia. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Rahmatillah. Nomor NIM saya 200110032. Di video ini saya akan melanjutkan persentase dari kelompok saya, Silvia Rawikitari. B. Prinsip-prinsip pendidikan. Pendidikan dalam konsep Islam artinya memelihara, membesarkan, dan mendidik yang sekaligus mengandung makna mengajar. Jadi pendidikan adalah memberikan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan rasio dan mental terhadap peserta didik, jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Beberapa prinsip pendidikan seperti itu jika ditelusuri dari perkembangan Islam, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Nabi dalam pandangan Jalal ad-Din al-Sayuti, hadis yang bersumber dari periwayatan Ka'ab Ibnu Malik, ini kualitasnya hasan, sedangkan hadis menurut al-Sayuti, hadis yang kedua ini kualitasnya sahih. Jadi, meskipun kualitas hadis pertama hasan, akan dikuatkan lagi oleh hadis yang berbentuk sahih. Sehingga dari segi kehujahan hadis tersebut dapat dijadikan hujah. Menurut penelitian Jalal ad-Din al-Sayuti, kualitas hadis ini adalah hasan, seperti tercantum dalam kitabnya Al-Jami' al-Saghir min hadis al-Bashir al-Nadhir. Sedangkan menurut penelitian Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, kualitas hadis ini sahih, seperti yang tercantum dalam kitabnya, yaitu Sahih Al-Jami' al-Saghir wal Ziyadat. Jadi, dari segi kualitasnya hadis dapat dijadikan hujjah. Bahkan Muhammad Ibnu Sahih al-Utsaimin, seorang ulama hadis Saudi Arabia, menghapus secara panjang lebar hadis ini, yang artinya ia menyatakan bahwa kesungguhan dalam mencari ilmu itu bisa beranugerah surga. Kemudian ia hubungkan dengan firman Allah, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Safira Prativi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Prativi, NIM 200110033. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu bagian C. Aliran konfigurasi dalam psikologi mengakui adanya faktor yang berpengaruh, yakni pengaruh dari dalam atau pembawaan dan keturunan, dan pengaruh dari luar, misalnya seperti lingkungan, terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika dilihat lebih jauh, hadis yang menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan itu akan sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Ajaran ini sungguh mengihlami bagi pentingnya pentaan. Bahkan dalam Al-Quran pun membicarakan tentang pengaruh keturunan dalam proses kejadian, pertumbuhan, perkembangan anak. Al-Quran mengisahkan bagaimana Allah mengutamakan keluarga Ibrahim dari sekian alam sebagai hasil dari keturunan yang soleh terus pada generasi berikutnya. Perkembangan seseorang berlangsung dalam situasi pertemuan antara dia dengan orang sekitarnya, khusus dengan orang tua. Situasi pertemuan itu merupakan situasi yang saling mengaruh dan disadari atau tidak saling mempengaruhi. Seorang anak yang masih reseptif itu yang hidup dan berkembang di tengah keluarganya, berinteraksi kepada mereka, menangkap dan menyerap pola pikir dan pola hidup mereka di sepanjang daya tangkap dan daya serapnya. Dari uraian di atas dapat berkesimpulan bahwa kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, yang mengisyaratkan bahwa pentingnya iklim agamis di lingkungan keluarga dan iklim-iklim positif lainnya. Itu sebabnya rumah merupakan lingkungan pendidikan bagi anak persekolahan. Seluruh iklim yang positif bagi perkembangan anak dibutuhkan di lingkungannya seperti persekolahan ini. Namun, iklim agamis tampaknya harus mendapatkan prioritas utama agar mampu memunculkan perilaku religius pada anak. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.